Jadi menurut saya sih kalau kalian ya 1,5 tahun nggak bisa dapetin omset 17 miliar, ya itu berarti bisnis modelnya ada dua ya. Either kita yang nggak bisa memahami customer atau ya timingnya belum tepat. Leader yang hebat adalah leader bodoh yang bisa hire orang-orang hebat, ya kan? Untuk mereka yang menjalankan ide-ide kita. Jadi kayak saya sendiri di tiket.com itu biasanya tidur jam 3 pagi, Mbak, gitu. Terus bangunnya jam 7 gitu. Every day for 4 years lah minimum. Termasuk orang-orang yang nungguin begitu muncul episode baru langsung ditonton iya, nih. Saya bilang ke istri, ayo Mami nonton bareng yuk, kita bisa bahas ya kan, biar ngobrolnya nyambung kayak gitu. Sama-sama, saya juga. Hai friends, ketemu lagi dengan saya Mary Riana dan hari ini seperti biasa kita akan bahas seputar dunia startup. Baik itu startup drama Korea dan juga startup yang ada di realita. Oke ya. Yang penting semuanya pasti bermanfaat karena saya percaya dari setiap cerita apapun juga pasti ada sesuatu bermanfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini seru banget ya, kita akan bahas startup drama Korea khususnya episode kelima dan hari ini saya sudah ditemani oleh the one and only Pak Natali Ardianto. Halo semuanya. Gak usah dipanggil Pak Natali lah. Masih muda, baru 40 tahun. Wah, kita seumuran ya, sama-sama lahir tahun 80. Iya, kita kayaknya tahun 80 orang-orang sukses ya. Waduh, amin. Pengalamannya udah banyak. Pengalamannya banyak. Khususnya Pak Natali ya, karena you co-founded ada lebih dari, sekarang udah ada 5. Yeah, this is my 5th company that I run. Betul ya, dan 2 udah di-acquired, yang 1 juga udah unicorn. Siapa juga yang nggak tahu tiket.com, kamu juga penggunanya, saya juga penggunanya. So dia juga salah satu co-founder dari tiket.com. Yes. Exactly. Oke, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang drama Korea startup. Iya. Ngikutin aku suka juga. banget tuh. Aku jam 9 loh kok belum ada ya gitu kan. Jam 9 lewat baru muncul gitu kan. Jadi I think walaupun itu cuman K-drama ya, tapi I actually learn a lot kayak gitu ya kan, tentang inkubatornya, tentang ininya gitu. Tekniknya unik sekali gitu. So I think it's a good movie. Dan yang menulis skripnya pun juga benar-benar bukan hanya sekedar drama ya, tapi benar-benar kayaknya mendu a very good research sehingga yang dilakukan dan yang terjadi pun juga ya sangat mirip dengan yang terjadi di dunia nyata. Exactly, that's what I feel ya. Jadi maksudnya antar episode nyambung ya kan, terus cara-cara tekniknya, terus katanya sandbox itu beneran ada kayak gitu. Jadi I think it's amazing. Iya, oke. Nah, kalau ngomongin tentang sandbox di Korea, ternyata Pak Natali juga pernah bikin sandbox versi Indonesia di tahun 2011. Iya, so it's actually our very first incubator di Indonesia, ya kan, dan juga co-working space kayak gitu. Jadi memang 2010 aku ingat banget, aku kan punya komunitas namanya Startup Local. Itu orang-orang masih nanya, startup itu apa sih gitu ya. Jadi kalau dulu kita juga waktu saya memulai 2008, saya bilangnya ini bikin bisnis gitu ya, bukan bikin startup gitu. Nah, jadi inkubator itu 2011 itu ada 12 Dragon waktu itu ya kan, misalnya apa kayak tuh 12 Dragon? 12 orang. Jadi kita semua patungan untuk memulai itu ya kan. Jadi Kevin Mintaraga, ya kan, Megen Wijaya, Andi Sada dan banyak lagi kayak gitu. Jadi memang kita tuh pingin gitu kan, itu juga ada di Indonesia kan. Jadi nggak hanya cuman di Silicon Valley gitu. Cuman jujur ya very early, dan kita tidak pernah riset ya. Jadi kita tidak pernah riset ke luar negeri. Saya sendiri sama istri tuh baru pertama kali ke inkubator yang sebenarnya di luar negeri tuh di Irlandia gitu tahun 2012 kayak gitu, dan itu we actually learn a lot too. Jadi 2011 itu banyak eksperimennya dan ya quote unquote banyak learning point lah. Dulu namanya Project Eden Ya kan, Kristen banget namanya. Project Eden. Ya karena kan awalnya pun juga ya Eden, Adam dan Hawa, jadi maksudnya awalnya seperti itu ya. Exactly. Then what happened? Jadi berapa lama itu udah dibuat komunitasnya atau sistemnya? Iya, jadi inkubator itu kita invest 3 perusahaan gitu. Kita invest 3 perusahaan, dari 3 itu sampai sekarang masih aktif 1 gitu. Jadi 2 tuh memang mati. Kenapa? Nah, ini lesson learn-nya kita waktu itu. Jadi waktu itu kita tuh invest di ide. And we invested in idea, and I think it's okay, but it's actually wrong ya kan. Saat ini nih kalau saya dan istri kan sekarang so far jadi investor juga ya, 14 perusahaan. Nah itu what we did is that sekarang kita invest tuh di orang.
Oke. gitu ya kan. Oke. And then nggak cuma orang tapi yang mentorable Oke. gitu, karena ide itu gampang Mbak gitu kan. Jadi waktu itu kita juga 3 orang yang lolos ini idenya bagus-bagus, tapi begitu idenya nggak validated mereka bingung mau ngapain lagi gitu, karena apa, foundernya tuh nggak resilient gitu loh ya kan, yang nggak Dan nggak agile juga ya untuk bisa pivot kiri kayak gitu. kanan. Jadi makanya begitu stuck ya kan, malah pertanyaannya nanya kita, Pak, kita enaknya bikin apa loh? Yang entrepreneur kalian kok nanya ke kita ya. Akhirnya ya kita guide 1,5 tahun, it didn't work, we shut it down. Okay, so number one lessons, don't just invest on the idea, tapi more importantly invest on the people, the founder. The founder berarti ya kan, ya maksudnya gampangnya gini lah ya, kalau kita lihat Jeff Bezos, Elon Musk ya kan, Mark Zuckerberg itu kan orangnya ya, bukan startupnya malah ngikut orangnya gitu. Jadi I think the founder is the most essential thing ya kan. Oke, dan tadi Pak Natali juga bilang one a very good point bahwa foundernya ini harus mentorable. Iya, exactly. Karena Dan bisa jujur dimentori. tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 17 tuh we invested in a founder yang quote unquote punya historicalnya, tapi ternyata nggak mentorable. Jadi waktu saya kasih tahu you have to raise fund, kalau nggak 3 bulan lagi akan mati gitu kan, ya kan. Terus dia nggak mau gitu, nggak mau dengerin. And then what happened ya, the company died. Kayak gitu. Jadi istri juga waktu itu ikut berkelilau ya kan untuk investing. Ya itu salah satunya adalah waktu kita menginterview calon yang mau kita invest ya, dites gitu. Tesnya adalah kasih sesuatu yang nggak masuk akal, cara dia nerimanya gimana. Kalau nerimanya keras banget, berarti ini susah nih, nggak mentorable. Tapi kalau saya boleh nanti pertimbangkan gitu, itu I think masih bisa kayak gitu. Okay. Walaupun sometimes kadang-kadang sebagai CEO-nya, contohnya ya foundernya, mungkin mereka punya pemikiran lain karena mereka berpikir bahwa ya kamu kan investor, saya kan yang jalani day to day-nya gitu. Pasti dia akan selalu berpikir bahwa my way probably is the best way. Iya nggak? Yeah, kalau jadi itu gimana di idealisme. balance antara yang masih mentorable sama nggak mentorable? Ya, sebenarnya kedeteksi kok Mbak gitu. Jadi maksudnya ada orang yang idealismenya tinggi ya kan, padahal kan sebenarnya kita bikin company buat siapa sih? Bukan buat founder kok, ya kan, buat customer gitu. Jadi kita bisa mendeteksi dari cara dia ngomong, cara dia merespons gitu kan. Dan over the course of our experience ya, kita dari 2011 sampai sekarang itu pokoknya sekali ngomong itu kita bisa deteksi ini orang bakalan bisa sukses atau enggak gitu. Ya kan, karena over and over kan saya punya komunitas startup lokal itu udah jalan 10 tahun ya. Itu tuh selalu ketemu orang, dan jujur aja kayak William Tanuwijaya itu meet up pertama kita hadir Mbak gitu. Jadi peserta ya kan. Jadi waktu itu aja kita komentar waktu jalan pulang di rumah itu, ini orang bakalan jadi orang yang sangat sukses gitu. And ya terbukti ya kan, William Tokopedia-nya very very successful. Jadi kedeteksi kok gitu. Ya kalau kita misalnya belum pernah investing mungkin sensitivitasnya belum ada ya, tapi nanti kalau saya doakan nih teman-teman kalau sampai suatu level setelah entrepreneur kan investor ya. Betul. Ya kan, pasti berkali-kali ketemu orang akan kedeteksi kok. By experience ya, dan bisa kelihatan lah. Patternnya gitu. Kalau gitu apa satu ciri khas yang bisa terdeteksi bahwa orang ini mentorable atau orang ini will be a good founder? Ya, a good listener sih, ya kan, karena gini, entrepreneur is all about solving customers' problem, not my problem, ya kan. Banyak founder tuh yang kekeh gitu loh dengan idenya dia, terus dia melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu. If you do the same thing over and over and expecting a different result, it's called insanity, ya kan. Jadi kita tuh dengan dengan coba mendengarkan customer ya, makanya kalau di notice kayak tiket.com itu saya 3 bulan live, ya kan. Nah itu kenapa? Supaya kita bisa dapat masukan customer, karena selama 3 bulan develop itu tuh pemikiran saya, bukan keinginan saya, bukan keinginan customer ya kan. Jadi kapan sih kita bisa mulai mendengarkan keinginan customer? Ya setelah ketika udah live. Ya kan, and then we carefully listen to what the customer service had to say, karena itu kan jembatannya ya antara customer ke kita. Iya, ini menarik banget ya. Tadi Pak Natali bilang membuat tiket.com dalam waktu 3 bulan, habis itu langsung live ya. Nah kalau di Sandbox itu kan orang-orang yang sudah terpilih, mereka dikasih waktu 6 bulan. 6 bulan bisa stay di situ, mereka bisa menggunakan resources-nya, and then they have to come out with something dan mendapatkan investor dalam waktu 6 bulan. Kalau nggak berhasil ya udah get out gitu kan. Mungkin kalau di dunia bisnis konvensional 6 months is a very short period of time untuk bisa do a lot of things. Tapi kalau di dunia startup 6 months is more than enough. More than enough. Jadi
Oh gampangnya gini Mbak Mer, ya Uh-uh. kan kayak 5 kali 5 gitu. 5 kali Iya. 5 berapa Mbak? 25. Nah kan cepat banget ya, tapi Iya. waktu kalau diingat kelas 1 SD, ya mungkin 5 kali 5 tuh oke 5 jari kaki terus minjem, minta dong 5-nya ya kan, Iya, oh iya, 25 ya kan, it takes time ya. Oke. Jadi my first company, Urbanesia itu it took me 13 months actually, from zero to life ya kan, and my second company Golfnesia itu 8 bulan, nah tiket itu 3 bulan, karena kenapa? Karena experience ya, I learn ternyata dulu ya my first company itu Mbak, itu tuh aku tuh dipanggilnya Mister Bisa, ya kan kenapa? Karena Nat bisa nggak? Saya kan co-foundernya ya, CTO-nya ya kan. Iya. CEO bilang Nat bisa nggak bikin ini? Bisa gitu. Bisa nggak? Bisa. Jadi I say bisa a lot, ya kan. Jadi yang terjadi adalah fiturnya banyak banget. Iya, which ya is kan? good thing dong. Kalau daripada bisa nggak bisa. Ya nggak Nah, sih? tapi Nggak? gini ya, if you say semua, kalau kita jawab semuanya ya, berarti tidak ada yang penting. Ya kan? Nah, jadi tugasnya kita adalah we say a lot of no, Oke. sehingga the few yes itu yang penting. Oke. Gitu ya. Dan from what I learned ya 1 atau 2 fitur itu udah cukup. Oke. Gitu. Jadi karena gini Mbak, ya setelah 13 bulan live ya, ternyata fiturnya cuma 1 yang dipakai. Ya kan, karena 13 bulan tuh asumsi siapa? Kita. Saya, bukan asumsinya customer, kebutuhan customer. Nah, jadi Oke. udah gitu ya, bayangin Mbak, software 13 bulan itu tuh gede banget. Ya kan, bugnya jadinya gede-gede juga. Jadi instead of kita iterasinya bisa cepet, jadi lama. Karena ngebenerinnya juga lama. Ya kan, jadi kalau produk yang baru 3 bulan live, ya kan, terus ada errornya pasti error kecil ya. Software juga masih kecil ya kan, seperti itu gitu. Jadi tips saya itu memang go live secepat mungkin, MVP tapi ya, minimum viable product itu yang sudah bisa benar-benar digunakan dari ujung ke ujung. Jadi kalau e-commerce, ya kan, ya flow-nya apa? Ya kan, landing page, ya kan, search page, check out Add to page, and then cart, payment. Dan betul. paymentnya harus berhasil gitu kan. Oke. Jadi kalau sampai payment aja nggak berhasil, saya pernah ketemu tuh entrepreneur ya, wah trafficnya gede ya kan, shopping cartnya gede, tapi paymentnya jelek ya kan. Pas saya tes gagal melulu juga. Ngapain lo live-in produk yang nggak bisa bayar kayak gitu, ya kan. Jadi kesalahan banyak entrepreneur tuh dikiranya MVP tuh ala kadarnya ya gitu. Padahal harusnya kan journey-nya komplit. Jadi di tiket itu 3 bulan live, and then first day 5 transaksi, ya kan, second day 15 transaksi, and so forth. 1,5 bulan ini tahun 2011-2012 ya. Satu setengah tahun kemudian tuh omsetnya udah 17 miliar waktu itu, ya kan. Padahal metode pembayaran nggak sekarang ya. Kalau sekarang kan opsinya banyak ya. Kalau pakai software namanya Midtrans itu ada Snap, 15 metode pembayaran langsung ada. Dulu kita harus connect satu-satu kayak gitu. Ya, jadi menurut saya sih kalau kalian ya 1,5 tahun nggak bisa dapetin omset 17 miliar, ya itu berarti bisnis modelnya ada 2 ya. Either kita yang nggak bisa memahami customer, atau ya timingnya belum tepat. Tapi kalau tadi Pak Natili bilang misalnya kayak tiket.com 3 bulan, at least kita fiturnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting basicnya, yang penting tadi MVP ya, minimum viable product dari ujung ke ujung jalan. Terus di live itu maksudnya benar-benar dibuka ke umum atau dites ke certain pool of people? Dari kalau saya sih selalu umum Mbak, nggak ada yang namanya fase beta, alpha tuh nggak ada gitu kan, karena dari pengalaman saya ya kan, kita coding, saya sendiri kalau coding itu selalu ngetes ya supaya response time-nya ya kan, dan load-nya itu bisa minimum 100.000 concurrent kayak gitu. Jadi saya nggak takut Mbak, itu saya ingat banget 3 bulan kemudian kita jualan tiket Big Bang. Itu 100.000 customer datang pada waktu bersamanya, kita jual 9.000 tiket in 15 minutes. Wow. Kayak gitu. Nah, jadi memang dari kalau saya cara pikirnya kayak gitu ya kan, develop itu harus yang memang udah ready ke pasar ya kan. Tapi itu karena journey saya juga ya. Betul. Saya sendiri suka dunia coding tuh dari SD. Jadi ya udah tau lah ya, biasanya bottleneck di sini, biasanya gini. Jadi ketika saya akhirnya jadi entrepreneur, ya kan, pertama kali ya software-nya juga udah bagus. I saw your LinkedIn profile kan, you said you are a geek, you are an entrepreneur and leaders. So tapi the first one you said is a geek gitu. Emang suka banget coding dari awal. Jujur aja saya tuh sebetulnya geeknya tuh kronis Mbak gitu kan. Jadi sampai kuliah pun ya itu tuh saya sebetulnya nggak bisa ngomong. Gitu. Kayak dosen kan juga geek banget kan, makanya dia bilang bahasanya dia. saya dulu nggak seganteng ini. Ini perawatan istri ya kan. Gitu. Jadi ya saya beruntung juga bertemu dengan pacar yang sekarang menjadi istri saya gitu kan. Kenapa? Dia membantu saya untuk menjadi lebih a good communicator ya kan. Karena I learn juga
leader itu is not all about skill, ya, it's about how to communicate your vision, mission kayak gitu, ya kan. That's what important kok. Leader yang hebat adalah leader bodoh yang bisa hire orang-orang hebat, ya kan, untuk mereka yang menjalankan ide-ide kita. Oke. Leader hebat adalah leader bodoh, tapi dia bisa meng-hire orang-orang hebat. Iya, ya. We Dan have to memanage convince them, ya kan. hebat. Karena kalau kita nggak bisa convince them, ya dia orangnya nggak bodoh, dia bodoh nggak canggih, ya kan nggak mau join. Benar. Ya kan? Seperti kalau di film startup kan ada tuh Dalmi. Dalmi itu kan sebenarnya cuma SMA doang. Kalau di kategori itu orang dalam tanda kutip bodoh lah. Tapi dia bisa merekrut orang hebat, yaitu si dosen dan teman-temannya, dan juga si Saha yang tinggi dengan pengalaman yang lebih banyak gitu kan. Lawyer dan lain-lain itu. Betul. Exactly. Tapi ya itu makanya kalau saya lihat filmnya itu relevan sekali gitu ya, dan memang logik gitu, semuanya itu masuk akal semua. Saya karena orangnya saya thinking ya, jadi saya melihatnya itu ini benar masuk akal, ini benar masuk akal, dan teknik-teknik yang mereka lakukan itu benar kok, benar. Idenya juga luar biasa ya kan, kayak yang terakhir ya itu ya pil ya. Oh iya. Di foto itu logik banget, itu malah saya mau buka ini juga gitu. Termasuk orang-orang yang nungguin begitu muncul episode baru langsung ditonton. Iya, nih. saya bilang ke istri, ayo Momi nonton bareng yuk, kita bisa bahas ya kan, biar ngobrolnya nyambung kayak. Sama saya juga. Jadi walaupun sekarang kita bahas episode 5 nih, tapi kita sudah sampai episode 12. Iya, 12. Ya, 4 tapi lagi ini. Yes, 4 lagi. Spoiler alert ya. Spoiler alert. Oke, tapi mumpung ada Pak Napili di sini ya, kan you are a CTO. Oke, apalagi pernah belajar specifically tentang machine learning. Pokoknya semua yang berhubungan dengan teknologi lah. In your own term, bisa nggak jelasin ke kita yang orang-orang awam, jadi machine learning yang dikatakan yang disebut di Sandbox itu aplikasinya di dunia nyata seperti apa? Atau mungkin di tiket.com atau mungkin yang Jovi sekarang? Nggak, jadi jujur aja semenjak tahun 2017 tuh I actively learn about machine learning and data science ya kan, di algorit.ma itu bagus juga trainingnya di local itu, dan juga Berkeley itu. Nah itu tuh ternyata Mbak ya kan, kenapa kok machine learning zaman sekarang tuh bisa tumbuhnya sangat cepat ya kan, karena CPU powernya itu tuh sekarang on the cloud gitu ya. Contohnya ini, jadi ada service di Google tuh namanya AutoML ya. ML tuh machine learning ya. Jadi enaknya tuh saya tinggal upload file Excel saya, and then AutoML itu dia akan melakukan machine learningnya dia, ya kan. Kita tuh tinggal nandain satu variabel namanya dependent variable ya. Contoh ini data kanker ya. Jadi data kanker itu ada 30 variabel Mbak, dan satu dependent ini jinak atau ganas ya. Nah kita tandain ini bahwa ini dependent ya kan, variabel yang mau kita jadikan output. Nah tahu nggak Mbak, itu tuh ya setelah kita masukkan itu tuh accuracy-nya 98%. And then do we need to understand those 30 variables? Nggak perlu. Kayak gitu. Itu luar biasanya, dan nanti mereka ngasih tahu variabel ini digunakan 100%, variabel ini digunakan 80% dan seterusnya. Ya, jadi decision making itu menjadi lebih gampang. Nah, AutoML ini sendiri itu sekali saya upload dia langsung bikin 64 server, Mbak. Gitu. Jadi CPU powernya jadi powerful ya. Dan biasanya kalau data science itu ya teman-teman, itu tuh kita harus milih algoritmanya, mau KNN, C50 atau apapun itu ya kan. Tapi kalau AutoML upload, tunggu nggak sampai sejam, selesai. Dan nanti dia yang milihin algoritma mana yang paling bagus. Gitu. Ini kalau bukan programmer pada bingung nih, apa ini? Iya. Maaf ya, tapi buka aja itu ya, AutoML punyanya Google, itu tuh bagus. Berarti kalau in a layman terms, misalnya kayak machine learning seperti yang dijelaskan di Sandbox, itu sebenarnya dia akan mempelajari habitnya kita. Apakah seperti itu? Ya, kan contohnya kalau misalnya di Sandbox kan dibilang misalnya ada si Tarzan dan Jane ya kan. Si Jane dia suka makan ini, suka makan pisang, suka makan apa, terus nanti mesinnya akan men-suggest karena dia akan mempredik nih patternnya akan seperti apa. Iya. Jadi biasanya itu ada namanya model, ya kan. Model itu dari pembelajaran yang lalu. Jadi kalau kayak kemarin dosen ya bisa ngeliatin pil itu, ya itu karena dia ada learningnya gitu. Jadi pil warna kuning, lingkarannya gini, bentuknya gini, ini namanya pil A. Terus ini pil B gitu kan. Nah, jadi tentunya itu nggak bisa di coding langsung tiba-tiba langsung tahu ini pil apa, tapi harus ada pembelajarannya. Dan itu data source ya. Jadi berarti dia harus punya akses ke big database-nya dong, data source-nya. Nah, tapi gini Mbak, nggak perlu big data gitu. Jadi kayak tadi data kanker dengan akurasi 98%, itu datanya cuma 600 data. Ya, jadi yang penting adalah data yang bersih. Bukan banyaknya data. Jadi I'm not a believer of big data, karena gini, kalau kamu small data aja nggak bisa menghasilkan decision making,
lo mau dikasih data segede apapun malah bingung. Tambah bingung. Dan datanya belum tentu bersih kayak gitu. Jadi mulainya dari small data ya, belajar deh machine learning sama data science, karena jujur aja waktu saya belajar di algoritma itu Mbak, 70% orang bisnis. Bukan engineer, dan itu pertama kali mereka belajar coding. Karena bahasa pemrograman zaman sekarang itu ya kayak namanya R ya. Itu gampang banget, cuma 5 baris selesai. Oke. Jadi R ya. nyemplung aja dulu deh. Dulu saya belajar coding itu pakainya bahasanya C. Tapi enaknya ya sekarang itu copy paste aja Mbak gitu. Jadi maksudnya template-nya kita copy, ganti sumbernya aja sama algoritmanya mau pakai apa, selesai gitu. Yang penting kan logikanya strukturnya dari kita. Kita tahu datanya kayak apa, pengolahannya kayak apa, itu aja. Oke. Kalau untuk lebih memudahkan lagi nih, biar kita bisa lebih mengerti tentang machine learning, contohnya aplikasi di tiket.com ada nggak? Apakah beberapa aplikasi yang ada di Indonesia, contohnya kayak tiket.com menggunakan machine learning? Nah, jadi kalau machine learning kalau di tiket.com enggak, tapi kita pakai data science ya kan. Karena ini permainan statistical gitu. Contohnya saya tuh paling suka Pareto ya kan. Pareto itu adalah 80-20 ya kan. Jadi biasanya 80% aktivitas orang itu datang dari 20% part of the data. Contoh nih, kalau saya nge-search dari Jakarta ya kan. Misalnya saya orang Jakarta, terus ini ada halaman search pesawat ya. From-nya pasti otomatis Jakarta dong, ya kan? Caranya gimana ya, kita cari tahu IP-nya, dapat Jakarta. To-nya gimana Mbak? To-nya tinggal pilih ya Pareto tadi ya kan, 80% itu pasti pilihannya 5 ini. Kalau nggak Surabaya, Surabaya, Medan, Bali ya, Surabaya, Bali dan seterusnya. Itu aja udah 80%. Artinya apa? Artinya kita sudah mengurangi klik user 2 klik. Ya kan, nggak usah ngetik Jakarta lagi, nggak usah ngetik to-nya yang ini ya kan. Sesimpel itu Mbak, karena pengalaman saya dengan kita memahami behavior customer dan mengurangi steps ya, itu tuh conversionnya cepat naik gitu. Jadi dulu saya biasanya e-commerce tuh conversion rate 1%, ya kan. Dulu saya tiket tuh bisa sampai 7%. Karena kita paham banget customer tuh butuhnya apa. Tahu-tahu contoh nih, kapan booking paling banyak ya kan. Kalau hari ini biasanya orang paling banyak booking tuh besok. Jadi tanggalnya defaultnya jangan hari ini, tapi besok kayak gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi orang, udah besok, udah dari Jakarta, udah dari pertama biasanya Bali ya. Terus dia klik buka, keduanya adalah Surabaya. Ya kan? Cepat kan? And then langsung submit, selesai. Gitu. Jadi dengan mempercepat itu ya, itu mempercepat conversion gitu. Dan itu sebenarnya nggak perlu kayak big data analysis, nggak perlu. Itu cuma berdasarkan logika, sensitivitas data sih. Itu yang perlu kita latih. Contoh lagi, first name last name Mbak. Jadi dulu ada kan maskapai itu biasa itu kan, Mr. Mrs. first name last name ya. Itu customer banyak yang nelpon, 1.500 customer menelpon setiap bulan cuma nanya itu kan. Karena namanya Budi gitu kan. Apa ini saya tulisnya di mana? Cuma di Indonesia cuma ada satu nama, single name. Penting Bu. Kalau misalnya I Putu Eka Wardana ya kan, I Putu Eka Wardana atau I Putu Ayu Eka Wardana ya kan, kayak gitu. Atau Muhammad jadi Moh, boleh nggak disingkat, Haji boleh nggak gitu kan. Repot banget. Nah, apa yang kita lakukan adalah full name sesuai KTP. Ya kan? Waktu itu omset kita 100 miliar per bulan Mbak. Tiba-tiba bulan berikutnya 110 miliar. Dan 1.500 telepon hilang gitu. Customer service kita tuh lucunya ya, dari 1 tahun 90 orang, tahun berikutnya malah bisa cuma 70 orang. Padahal transaksi naik 3 kali lipat setiap tahun growth kita ya kan. Kenapa? Ya karena kita sensitif terhadap apa kebutuhan customer. Betul. Dan customer service, customer feedback, customer service divisi itu menjadi divisi penting karena itulah feedback yang benar-benar input dari customernya butuhnya apa baru dibuat. Exactly. Ya kan? Kita tuh sistemnya Mbak, bahkan setelah angkat telepon tutup nggak akan bunyi kalau dia belum namanya disposisi, belum mengkategorikan permasalahan customer service itu. Jadi kalau dia udah submit baru bisa mulai masuk lagi teleponnya. Jadi kalau dia nggak cepet juga mengkategorikan kan ketahuan ya ini per orang tuh berapa menit ya kan. Dulu kita tiket bisa 7 menit, terus 5 menit, sekarang 3 menit customer service bisa solving customer problem. Makin cepet, tapi itu kerja sama IT sama CS itu setiap bulan kita call meeting ya kan. Apalagi nih nomor 1 siapa yang bisa solving, ini SOP. Yang kedua, ini dari IT ya kan, terus kita ini perbaiki terus. Berarti ketika Pak Natali memulai di awal nih menjadi co-founder, menjadi CTO, itu benar-benar turun tangan ke semuanya. Semuanya.
programming, baik itu customernya segala macam, everything. Exactly Mbak. Ini kayak kemarin saya ngeliat data ya kan, mengenang ya. Karena saya diminta jadi pembicara B2B ya. Yeah. Nah itu saya lihat ternyata di tahun kedua kita tuh punya 270 B2B partner, ya kan. 270 B2B partner itu ternyata di headcount-nya itu jumlah partner divisi komersial ya, partnership cuma 2 orang. Itu manage 270 B2B partner, Mbak. Dan itu B2B partner itu ya, kalau teman-teman nggak tahu, kontribusi satu partner itu bisa 0,5 triliun. Gitu. Jadi skalanya itu gede banget kayak gitu kan, dan tapi jumlahnya kok dikit ya kan, karena udah systemize semua. Yeah. Registrasi udah oke, ke website masukin data ya kan, tanda tangannya digital dan lain-lain gitu. Jadi manusianya itu tuh hanya untuk problem solver, bukan untuk onboarding, untuk kan biasanya gitu ya, paperworknya jadi email nunggu balikin ingetin ya kan. Nah itu kita systemize semua. Oke, dan itulah cara menggunakan teknologi yang tepat. Maksudnya yang untuk proses sistemasi yang terus repeat ya pakai mesin, tapi kalau misalnya sesuatu yang kayak human to human, customer feedback. Ya, itu biasanya kalau human to human itu cuma ajak makan siang. Ya kan, bonding ya kan, dan gitu kayak gitu aja. Oke. Ketika pertama kali mulai tiket.com waktu itu berapa orang nih co-foundernya? Jadi kita co-foundernya 7 orang Mbak, ya kan. Tapi 1,5 tahun kemudian 3 co-founder resign. Oke. Gitu. Nah, itu juga menarik itu. Waktu mereka resign tuh aku sedih banget gitu kan. Jadi cuma berempat ya kan. Tapi ternyata lebih cepat gitu decision making ya, karena terlalu banyak co-founder, otaknya terlalu banyak ya kan, jadi decision making nggak bagus gitu ya kan. Jadi menurut saya sih juga ya, untuk teman-teman juga, kalau misalnya ada co-founder yang harus leave atau apa, relakan kayak gitu, nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa ini gitu kan, karena ini bisnis. Ya kan, we're not running a charity, we're not running panti asuhan ya untuk taking care of a lot of other people. Ini bisnis ya kan, and kita punya tanggung jawabnya kan ke bawah juga ya, karyawan-karyawan kita kayak gitu. Jadi ya itu jadi cuma 4 sih waktu itu. Oke, nah sekarang menentukan co-founder atau partner yang tepat. Nah itu ada yang bilang lebih enak sama temen karena udah bersinergi, chemistry-nya sudah terbangun, saya sudah tahu dia sudah tahu saya. Tapi at the same time ada juga yang bilang bahwa lebih baik jangan sama temen lah, karena kalau sama temen nanti jadi nggak enakan gitu. Nah, what do you think? Karena musuh kita tuh waktu kok, ya. Saya ngebayangin nih, kalau saya masih stay di Golfnesia and then I didn't start tiket.com, I won't be sitting here with you kayak gitu kan. Itu kita juga gitu, kita komplain ya, kita nggak setuju sama CEO-nya, terus tapi CEO-nya bilangnya gini, pikiranmu belum nyampe. Akhirnya kan sekarang sudah tidak lagi di 100% exit. Udah exit gitu dari tiket.com. Why? Nggak, jadi gini, banyak banget ya teman-teman yang nanya juga, Nat kenapa lu nggak stay aja, kenapa kok nggak lu biarin beberapa lembar sama ada gitu kan. FYI ya teman-teman, saya tuh pernah 9 bulan tuh nggak digaji kayak gitu ya kan, yang menafkahi istri saya. Eits, tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.